Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Dengan adanya gelombang remote work di dunia saat ini karena corona, maka saya ingin memberikan satu perspektif atau mindset baru bagi teman-teman yang sedang remote work, yang biasanya 9 to 5 dari Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi ke Jakarta, dan kalian mulai mengalami atau merasakan 9 to 5 dari rumah ke Jakarta. Maka saya ingin katakan bahwasanya itu tindakan yang pretty much useless. Kamu pasti heran, kan sudah remote work kok masih dibilang useless? Saya bilang useless karena remote workmu nanggung. Kamu cuma nge-remote work ke tempat yang berjarak I don't know 30 kilo, 50 kilo, yang gajinya juga tetap dalam rupiah, yang kamu juga misalnya dulu gajinya 7 juta, sekarang juga tetap 7 juta. Ya, kemudian kamu biasanya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kamu juga tetap masih kerja jam segitu, karena kantormu berada di tempat yang time zone-nya sama. Itu gak ada banyak yang bisa kamu lakukan, meski kalau dibanding dengan kerjaan 9 to 5 yang sebelumnya kamu onsite, tembus KRL dan lain sebagainya, sudah step up banyak ya. Tapi kalau kamu tetap sekedar remote work ke Indonesia, di Indonesia, banyak sekali peluang yang kamu sia-siakan. Sebenarnya saat saya mengatakan remote work, itu sebenarnya sinonim dari remote work ke perusahaan luar negeri, bukan ke perusahaan lokal. Saya tidak mengatakan, ini bukan berarti saya tidak punya semangat nasionalisme ya. Tapi yang saya maksudkan adalah, begitu kamu mulai remote work dan kamu bisa memahami sense bahwasanya dunia itu seperti kata Bill Gates zaman tahun-tahun 90-an saat internet muncul, dia bilang internet at your fingertips. Oke, kamu mulai merasakan seperti itu. Yang biasanya kamu harus ke Jakarta, sekarang bisa tinggal di Depok, kerja biasa seperti biasa. Kamu mulai merasakan Jakarta at your fingertip. Lucu kan? Lucunya adalah kenapa cuma ke Jakarta, kenapa nggak sekalian ke Singapura, Amerika, Australia, Inggris, Italia. Ngerti yang saya ingin maksudkan? Yaitu, nah, kalau kamu sudah sekarang saat ini bekerja dari rumah karena terpaksa ke perusahaanmu yang di Jakarta, maka pelajari bagaimana menembus pekerjaan yang di Amerika misalnya. Kalau kamu mulai berpikir tidak confident, mulai berpikir itu terlalu muluk-muluk, sama sekali tidak. Begitu kamu punya sense remote work, pelajari untuk menembus pekerjaan remote work yang di luar negeri. Dan caranya sebenarnya sangat sederhana. Kamu bisa membuka situs. Saat ini kalau kamu mendengarkan podcast saya, jangan sekedar didengarkan ya. Itu akan masuk kiri keluar kanan. Mending sih ada lewat otak ya. Jangan masuk kiri keluar kiri, mental. Yaitu kamu buka aja situs upwork.com. Tapi jangan buru-buru apply, jangan buru-buru daftar, karena ada trik supaya kamu benar-benar approve. Kalau kamu sembarangan daftar, chance terbesarnya kamu ditolak. Itu agak berat. Kamu lihat job-job di sana dan kamu lihat rate-nya. Ini mungkin bagi teman yang kerja 9 to 5 belum terbayang. Rate atau tarif bekerja di perusahaan luar negeri itu dalam hitungan jam. Kalau kamu misalnya berpikir gajimu 7 juta sudah besar, itu kalau kamu bagi dalam hitungan 160 jam, yaitu 8 jam per hari, jatuhnya cuma sekitar $3, 3-4 dolar. Apalagi dengan dolar yang sekarang merangkak naik ke 16.000, saat ini masih 14.000, hampir 15.000 terakhir kemarin saya lihat. Maka mungkin jatuhnya rendah banget, sudah sampai mungkin sudah 2,9 per jam. Nah, begitu kamu rubah dalam dolar baru kerasa kecil sekali. Padahal kalau kamu lihat saat ini rate di Upwork itu sudah minimal $15.
Bukan, itu mini $15 itu kecil sekali untuk programmer yang pemula. Nih misalnya kamu sekarang fresh graduate, terus ngelamar ke pekerjaan di Jakarta, kemudian kantormu itu menilai kamu fresh graduate, kamu cuma digaji UMR plus 500 ribu misalnya. Itu sebenarnya kamu benar-benar bisa menembus gaji yang 32 juta per bulan. Kalau kamu merasa saya ini seperti menawarkan MLM, ya enggak. Kenapa? Karena gaji 32 juta itu adalah rate $15 per jam. Dan kalau kamu menyangka $15 per jam, jangan. $15 per jam itu adalah rate UMR di Amerika. Jadi kalau kita saat ini dengan remote work bergaji 32 juta dan kita sujud syukur, maka ketahuilah 32 jutamu di sini itu di Amerika $2.400 per bulan. Itu cuma sekadar gajinya petugas kebersihan, pegawai di McDonald, janitor, tukang sampah. Nah, kenapa kita bisa mendapat manfaat luar biasa dari remote work? Karena pertama, satu, kamu benar-benar bisa bekerja di Amerika dalam tanda petik lewat internet. Pekerjaanmu kamu kirim ke sana dan mereka mengirim gajimu tanpa ada perpindahan fisik, yaitu living costmu masih living cost di Mojokerto misalnya. Padahal kamu dibayar dengan gaji UMR Amerika, maka selisihnya itu luar biasa. Kalau kamu bandingkan dengan kalau kamu kerja di tempatmu sekarang, saya ngambil satu contoh kota aja ya, Sidoarjo misalnya. Kamu kerja di Sidoarjo, coba tembus gaji 30 juta per bulan. Gimana caranya di kantor? Nggak akan ada, kecuali itu kantormu sendiri. Yang itu kamu bebas menentukan gajimu sendiri. Itu bisa. Nah teman-teman, yang saat ini sudah mulai merasakan remote work, coba jangan merasa puas. Memang sifat qanaah itu disarankan di agama Islam, tapi bukan berarti kamu tiba-tiba qanaah begitu saja. Lebih asik itu adalah bersyukur. Bersyukur itu akan terasa banget kalau kamu benar-benar bisa memanfaatkan tiap jammu, tiap jam hidupmu dengan sesuatu yang lebih bermakna. Yaitu kamu biasanya menghabiskan 4 jam Jakarta Depok, pulang setiap hari, saya malah mungkin rasanya lebih ya kalau ke Tangerang. Maka sekarang 4 jammu itu gak ada di perjalanan tapi di rumah. Itu yang saya maksud, syukuri hari-harimu dengan remote work. Jangan merasa sudah 9 to 5 kemudian berangkat perjalanan 5 jam per hari PP dan kamu merasa ya cukup pandah, yang penting sudah dapat gaji. Gak boleh. Kalau kamu saat ini sudah bisa memilih, dalam usia memilih, maka pilihlah sesuatu yang benar-benar berharga. Kalau kamu sekedar langsung bersyukur, ya bersyukur aja. Kapan dunia ini bisa maju? Oke, jadi utamakan perjuangan dahulu, utamakan memilih jalur hidup terlebih dahulu. Setelah itu baru kamu syukuri. Jangan tiba-tiba syukuri tanpa berusaha lebih. Oke, selamat menikmati kerja dari rumah. Stay positive, except for corona, stay negative. Thank you.